ini adalah kaitan dengan gaji dan tunjangan ya. Nah, jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah kita mempunyai sistem namanya sistem grading. Grading itu untuk grading atau peringkat itu untuk menunjukkan atau membedakan kompensasi antar masing-masing pegawai dari mulai pelaksana sampai dengan pimpinan tertinggi, yaitu kita punya 27 layer. 27 layer ya, dalam arti begini. Mas Nanda peringkat berapa Mas Nanda? 4. Nah, Mas Nanda peringkat 4 karena dari D1 itu nanti sistem gajinya itu, sistem tunjangannya itu adalah grading itu dari pendidikan, kemudian dari kinerja juga. Seperti itu. Nah, untuk pendidikan D1 dan baru masuk itu biasanya 4 jalannya. Nanti setelah 2 tahun dilakukan evaluasi. Jadi Mas Nanda sampai nanti Ibu Setjen ya, Setjen yang ketiga adalah Setjen eselon 1, pejabat eselon 1 yaitu 27, ada yang 27. Nah, itu besarannya nanti akan mempengaruhi grading, itu akan mempengaruhi terhadap kompensasi atau gaji atau tunjangan tadi. Seperti itu. Jadi ada pelaksana, ada 12 layer. Satu itu untuk yang dari SMA atau SD ya kalau nggak salah, tapi udah nggak ada. Rata-rata sekarang cuma di 4 paling rendah. Karena memang dari D1 atau SMA seperti itu. Nanti 4, saya 8. Nah, itu akan membedakan kompensasi yang diterima antara saya dengan Mas Nanda. Nanti masa kerja mempengaruhi, kemudian pendidikan mempengaruhi. Saya udah D3 akuntansi, Mas Nanda D1, itu kan akan mempengaruhi grading. Mas Nanda peringkat 4, saya peringkat 8. Nah, itu kompensasinya pun akan berbeda. Dan kebijakan itu ada sampai dengan 27 layer seperti itu. Jadi udah ada kebijakan terkait kompensasi seperti itu. Dan tentunya itu juga selaras dengan yang secara nasional. Cuman memang beda pendekatan. Kalau secara Menpan itu yang digunakan adalah phase metodenya, yaitu biasanya mereka punya cuma 13 atau 14 layer kalau tidak salah. Sedangkan di Kementerian Keuangan adalah high point penggunaan metodenya untuk mengkelaskan atau meringankan masing-masing pegawai tadi atau jabatan tadi. Seperti itu. Jadi kita nomor 1, apakah ada tunjangan? Ada. Ya. Dan bahkan Kementerian PNRB nyontoh ke kita, ke Kementerian Keuangan. Oke. Mas Anda mau nambahin? Yang kedua ya Pak, apakah ada penentuan kebijakan gaji pokok seperti gaji yang diberikan sudah sesuai? Nah, kalau gaji pokok itu kan yang mengatur adalah sudah ditetapkan, itu secara oleh Presiden ya, Perpres ya, yang mengatur gaji, gitu. Jadi itu sudah ditetapkan seperti itu. Jadi kebijakannya karena PNS, maka itu sudah berlaku untuk semuanya. Jadi beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu kan tergantung perusahaannya sendiri, mau manajernya mau dikasih berapa, pelaksanaan dikasih berapa, itu kan mereka bisa mengatur sendiri. Angka perusahaan B itu kan berbeda. Tetapi ketika PNS, ketika gaji pokok, di sini kan terkait gaji ya, kebijakan gaji pokok, maka sama aturan pemerintah semua PNS di Indonesia itu sama seperti itu. Nah, terkait yang tadi saya bilang terkait kebijakan kompensasi itu adalah kompensasi yang sifatnya tunjangan, gitu ya. Pertanyaan ketiga, tentang kurangan jabatan itu seperti identitas jabatan, tanggung jawab karyawan, tanggung jawab terhadap atasan, Ya. dan spesifikasi jabatan itu apakah selalu diupdate Pak? Ya. Ada punya kalkulasi nggak? Jadi di kita itu setiap jabatan, bahkan sampai pelaksana itu mempunyai uraian jabatan. Uraian jabatan itu adalah mencakup banyak hal di situ, teman-teman sekalian. Jadi misalkan dia tugasnya apa, fungsinya seperti apa, melaksanakan, kemudian seingat saya itu ada 13 hal dalam uraian jabatan masing-masing. Ini nanti kita sama-sama cek ya. Saya nggak bawa filenya, dan itu kan sifatnya keputusan dari menteri ya, jadi sifatnya dokumen dan nggak bisa diakses dari sini. Sebentar, saya sepertinya bisa. Jadi sambil ini ya, sambil kita tunggu ya. Jadi ada misalnya tadi pertama adalah terkait nama jabatan itu apa, kemudian yang kedua adalah tugasnya seperti apa. Ada kan? Nah itu ada. Nah Anda mau kira lebih detail. Apa
Apakah orang jabatan selalu diupdate? Selalu diupdate. Ya, jadi ketika begini, ketika dilaksanakan penataan organisasi itu selalu diupdate. Jadi jabatan itu kan nggak berubah. Ya, misalkan di kepala kantor BCP Cirebon ya kepala kantor BCP Cirebon terus, walaupun orang yang berubah, tapi jabatannya sama. Maka orang jabatannya akan sama. Kapan orang jabatan diupdate? Adalah ketika ada penataan organisasi. Jadi organisasi itu kan dinamis ya teman-teman sekalian. Bagaimana pimpinan kita melihat peluang ke depan, melihat lingkungan strategis yang ada, itu maka dia akan melakukan kebijakan terkait penataan organisasi. Misal seperti yang tadi sempat disinggung sama Pak Yudi, kantor BCP Cirebon saat ini adalah tipe Pratama, KPPBC tipe Madya ya maaf, salah, tipe Madya Pabean C. Karena memang ada beberapa tipologi. Cuman melihat kondisi bahwa di luas wilayah kerja ini cukup luas, meliputi Ciawi, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Itu kan luar biasa luas ya. Kemudian banyaknya yang selaku industrial assistant atau fasilitator, kita punya kawasan berikat yang luar biasa banyak. Semakin tumbuh tiap tahun ada penambahan. Nah, melihat lingkungan strategis seperti ini, pimpinan melihat kayaknya Cirebon perlu naik tipe nih. Nah, ketika nanti naik tipologi seperti itu, maka nanti akan jabatan-jabatannya berubah. Misalkan sekarang satu kepala kantor ditambah 5 eselon 4. Nah, melihat nanti ketika berubah tipe, maka ada penambahan jabatan. Misalkan jadi 8 eselon ininya. Nah, itu kan nanti ada perubahan nama kantor, misalkan bukan tipe Madya lagi, bukan tipe Madya Pabean C lagi, naik itu ke B misalkan. Itu menjadi banyak seksinya. Maka ketika itulah dilakukan namanya diupdate terkait uraian jabatan seperti itu. Karena kan berubah lagi itu tugas dan fungsinya, kewenangannya seperti apa itu akan berubah seperti itu. Jadi selalu diupdate, tapi pada masanya ya, ketika ada proses penataan organisasi tadi seperti itu. Terus pertanyaan ke Pak Eva mengenai prestasi kerja, apakah prestasi kerja itu selalu dipengaruhi oleh besarnya kompensasi? Menurut saya gimana? Kebaliknya sih kan? Kalau di sini kan seolah-olah kita berprestasinya itu untuk kompensasi gitu ya, seolah-olah nanti seperti itu itu mungkin kalau ketika di perusahaan yang swasta itu bisa jadi, misalkan sales penjualan itu akan dia sangat meningkat sesuai dengan penjualan tadi. Seperti itu kan dia dapat insentif sebanyak produk yang dia jual. Itu kan di perusahaan ya. Tetapi ketika di instansi pemerintah, maka justru kompensasinya itu diberikan bagi yang berprestasi gitu. Jadi apakah kompensasi dipengaruhi oleh prestasi? Coba jadi kompensasi dipengaruhi oleh prestasi, bukan prestasi yang dipengaruhi oleh kompensasi, seperti itu. Jadi kalau orang yang berprestasi, ini kan X variabel bebasnya, terikatnya adalah si kompensasi tadi. Kalau ini prestasi, dia akan mempengaruhi. Itu bukan prestasi yang dipengaruhi oleh kompensasi, bukan seperti itu. Gitu kan? Pertanyaan yang kelima, apakah ada penentuan tentang kenaikan gaji? Ya, adalah yang ngurusin kenaikan gaji berkala ini Mas Anda bisa jawab lebih detail. Untuk pertanyaan apakah ada penentuan kenaikan gaji, di sini ada penentuan kenaikan gaji. Untuk penentuan sendiri itu ada di peraturan pemerintah, jadi semua pegawai negeri sama. Untuk penentuannya itu setiap 2 tahun sekali, tergantung dari masa kerja golongan setiap individu. Sama ada juga kalau Pak Presiden bilang, tahun depan PNS jadi naik sekian persen. Nah itu ada perintah kan sebenarnya. Tapi yang secara normal adalah 2 tahun sekali. Itu secara reguler setiap PNS akan mengalami namanya kenaikan gaji berkala. Kecuali bagi misalkan ada pegawai yang dia melakukan terkena hukum disiplin. Misalkan pegawai A itu melakukan pelanggaran terhadap kewajiban maupun terhadap larangan.
gitu. Dan ternyata dari apa yang dilakukan tadi dia melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, dia hukuman disiplin. Nah itu ada juga yang kompensasinya adalah dia tidak diusulkan untuk kenaikan gaji, dia tidak mendapat kenaikan gaji. Tapi secara normal semua pegawai 2 tahun sekali akan mendapatkan kenaikan gaji itu kalau seperti itu. Nggak Mas Tanda. Kalau gaji pokok itu tidak, ya, karena PNS lagi PNS. PNS itu gaji pokoknya tidak, tetapi kalau yang dimaksud adalah take home pay atau penerimaan, maka itu sangat dipengaruhi. Kan bahasanya kalau di kita itu ada namanya gaji, ada pendapatan ya. Kalau pendapatan itu bisa dari gaji, dari tunjangan, misalkan seperti itu. Misalkan contoh saja uang makan, itu sangat mempengaruhi. Orang yang nggak masuk nggak dapat uang makan. Nah seperti itu. Jadi sangat dipengaruhi dengan kinerja. Orang yang malas-malasan di era masuk yang nggak dapat uang makannya dapatnya sedikit, tunjangannya dapat sedikit. Dan di Kementerian Keuangan itu sudah karena sudah reformasi birokrasi juga ya, kita punya aturan yang mengatur pemberian tunjangan kaitannya dengan ketentuan jam kerja. Misal kalau saya telat nih, harusnya saya masuk 7:30 dan bisa jam 8 untuk refleksi ya, saya jam 8 lewat setengah 9 baru masuk, itu saya kena potong gaji 1%. Seperti itu luar biasa di Kementerian Keuangan. Jadi nggak, orang tuh akan mikir untuk telat. Kalau saya sering-sering telat, nanti gaji saya berapa persen yang dipotong. Seperti itu. Kalau misalkan saya izin nggak masuk, itu dipotong 5%. Kan besar sekali. Jadi saya nggak masuk kantor ya dapat 5% potongan. Dan itu sangat besar. Dan itu membuat mendorong seseorang untuk rajin untuk masuk. Mau nggak mau kan gitu. Kalau nggak masuk ya nanti nggak dapet dong kan gitu, habis 5% kan 20 hari berapa? 100. Bulan kan hari kerja kurang lebih di antara 20 sampai 22 hari kerja kan. Iya benar. Kalau Sabtu Minggu nggak masuk. Kalau sebulan saya nggak masuk ya nggak dapat apa-apa. Gitu kan dipotong semua. Jadi gitu, saking bagus di Kementerian Keuangan, belum tentu di kementerian lain sudah melaksanakan itu. Orang yang nggak masuk ya tetap dapat gaji, yang rajin ya sama gitu. Tapi kalau di Kementerian Keuangan nggak seperti itu, di Bea Cukai juga nggak seperti itu. Kalau sering nggak masuk ya nggak akan dapat gaji, gitu nggak dapat tunjangan apa ini ya yang dimaksud. Karena gaji kan secara ya nasional diatur oleh Perpres tadi ya, undang-undang tadi. Cukup jelas? Jadi kalau yang buat gaji tidak, tapi terkait secara keseluruhan. Kalau gaji itu hanya gaji komponen pendapatan kan gaji, tunjangan dan lain-lain. Itu yang tambah pengaruh yang ini itu. Ya. Tapi kalau yang maksud gaji adalah tunjangan dan lain-lain, maka ya jawabannya. Ya. Apakah sistem pembagian sudah mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku? Sudah pasti. Kalau enggak nanti bendahara pengelolanya akan kena audit. Kena Itjen dan akan bermasalah. Itu termasuk hal yang sifatnya fraud ya, nanti yang ketika misalkan saya harusnya gaji berapa ternyata gajinya nggak sesuai ketentuan berapa, maka itu menjadi fraud bagi beberapa pengeluaran sebagai pelanggaran, dan dia bisa kena hukuman disiplin seperti itu. Jadi wajib sesuai itu. Kemudian memang ada proses namanya check and recheck ya. Kita akan mengajukan pembayaran gaji, tetapi nanti ada kantor KKPPN, tahu di mana? Di Teparet situ ya, KPPN, kantor pelayanan perbendaharaan negara. Nah itu adalah yang akan mencairkan gitu. Jadi kita yang mengajukan, mereka yang ngecek benar nggak nih, sesuai aturan nggak nih pengeluaran gajinya. Nah, kebetulan untuk mulai April tahun kemarin untuk gaji itu terpusat kalau sekarang dikelolanya gitu. Jadi yang di sini hanya dokumen-dokumen pendukung terkait absensi dan segala macam yang kita laporkan, nanti yang pembayaran dari pusat langsung seperti kalau di Bea Cukai Cirebon ya, seperti itu. Jadi sesuai ketentuan pendukung pasti, kalau itu kalau enggak akan dicairin sama KPPN karena yang nyari KPPN seperti itu. Kenapa? Iya, itu kan sakit gini. Sakit itu di Kementerian Keuangan itu diatur sebetulnya di PMK 93 kan ya, 2018 ya. Pakai sakit itu. Kalau dulu kan
sakit itu apa namanya tidak dapat cuti sakit. Kalau sekarang selama menunjukkan keterangan dokter itu diberikan 3 hari itu tidak dipotong gajinya. Tapi kalau sakitnya lebih dari 3 hari, nanti kena potongan mulai hari keempat seperti itu. Karena kan tetap harus dia mempunyai kewajiban untuk masuk sebetulnya kan, tapi karena sakit, tapi tetap 3 hari nggak dipotong. Tapi setelah itu tetap dipotong. Tapi besaran juga nggak 5% kayaknya kalau nggak salah. Ada menyesuaikan. Kayak misalkan untuk rawat inap itu 20 hari kerja tuh cuman berapa persen, nanti setelah 3 hari lagi berapa lagi, jadi tergantung lamanya sakitnya seperti itu. Itu kebijakan yang humanis menurut saya, jadi sangat memanusiakan manusia. Kalau berarti namanya manusia kan kita akan sakit seperti itu, dan itu cuti sakit itu tidak lagi memotong cuti tahunan. Kalau yang mau saya sakit ya di atas cuti tahun saya tetap sama gitu, tidak mengurangi seperti itu. Selanjutnya, Silakan. pertanyaan selanjutnya, apakah pemberian tunjangan itu sudah memenuhi persyaratan yang berlaku? Sama seperti yang tadi, ya. Gitu ya. Jadi terkait gaji, tunjangan atau apapun itu adalah selalu didasari atas peraturan. Nggak mungkin kita tidak sesuai aturan, karena beda dengan swasta ya. Kalau swasta kan dia bisa menentukan kebijakannya sendiri. Kalau kita PNS, instansi pemerintah itu diatur oleh pusat, oleh presiden dalam hal ini kan untuk gaji, Perpres atau peraturan pemerintah ya, gitu seperti itu. Perpres atau Perpu, PP. Biasanya kalau itu gaji itu PP, peraturan pemerintah. GTR, gaji, tunjangan dan fasilitas itu diaturnya dalam PP, peraturan pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya, faktor apa saja sih Pak yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi? Nah, tadi itu kiranya kompensasi dalam ini tunjangan ya. Misalkan itu pertama adalah grading tadi, grading peringkat atau kelas jabatan. Jadi bahasa di Menpan itu kelas jabatan, kalau bahasa di kita grading atau peringkat. Itu yang pertama mempengaruhi seperti itu. Kemudian kinerja kan bukan dari masuk, seringnya masuk atau enggak, gitu kan sangat mempengaruhi. Ya kan, kemudian komponen apa lagi kan? Sebenarnya di teman-teman keuangan ya yang mungkin yang bisa lebih menjelaskan, tetapi terkait itu faktornya nanti mungkin kita infokan lebih lanjut ya, karena ini di teman-teman di keuangan yang akan yang lebih tahu faktor unsur yang mempengaruhi gaji itu apa saja. Saya cuma gambaran umumnya aja. Tadi misalkan grading itu akan mempengaruhi, gitu. Kemudian kinerja, kan gitu. Apa lagi sih? Hah? Jawabannya, oh ya tidak ya. komentar. Ya. Kalau prosedur dan konsen, ya. Jadi kan kita ada selalu sesuai peraturan, sesuai prosedur. Kalau enggak ya nanti nggak bisa cair. Kalau ini kan nanti dicek lagi oleh KPPN tadi terkait pembayaran apapun. Kan kita nggak punya uang. Kita hanya mengajukan dari segi pengajuan sesuai data aja. Misalkan data ini dia gradingnya berapa, dia masuk kerjanya seperti apa, seperti itu. Nanti KPPN yang mencairkan. Kalau nggak sesuai prosedur dan kita nggak sekali aja nggak konsisten ya nggak menjalankan prosedur itu, maka nggak akan bisa cair seperti itu. Ya, jadi untuk terkait prosedur 10 prosedur itu dijalankan secara konsisten seperti itu. Dan kita ada sifatnya cek and balance dalam misal begini, pejabat membuat komitmen itu tidak bersama dengan PPSPM gitu. Itu kan sebagai buat untuk cek and recheck, jangan sampai PPSPM yang surat perintah membayar dengan bendahara itu harus orangnya beda, jadi supaya ada check and recheck, jangan sampai datanya kalau satu orang kan kita ketika baca tulisan kita sendiri ada yang kayak repot nggak kebaca, tapi ketika sama orang kan kadang kebaca. Nah itu mestinya ada beberapa orang itu untuk saling mengecek seperti itu. Baik. Semua pertanyaan sudah dijawab ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf warga kita ada kesalahan kata, mohon maaf Ya, Pak. sama-sama. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.